Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatsra. Nahmaduhu sirra wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Wa salli fi kulli halah ala muzilid dhalalah man kallamathu al ghazalah Muhammadil hadid dal. Wa ba'd, Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari Ahad kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan taufik kepada kita semua untuk kemudian menggerakkan hati kita dan juga tubuh kita menghadiri salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan i'tikaf sembari menunggu dengan syuruk dan mengkaji kitab yang biasanya dikaji, yaitu kitab Hayatus Sahabah li Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan wasilah kita mempelajari kitab ini, yaitu Hayatus Sahabah, kita bisa memetik nilai-nilai yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta menumbuhkan mahabbah atau cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para sahabatnya. Baik, seperti biasa Al-Fakir sebenarnya bukan pengisi tetap untuk kajian kitab Hayatus Sahabah, tapi Al-Fakir diminta oleh Ustadz Hafidz Abdurrahman untuk menggantikan beliau karena beliau ada keperluan safar di luar kota sehingga tidak bisa atau berhalangan hadir untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Baik, di pertemuan sebelumnya pembahasan pada kitab ini seputar tentang zuhud, yang mana disebutkan di awal bagaimana kejadian ataupun peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW menunjukkan sifat kezuhudannya. Nah, pertemuan kemarin membahas tentang bagaimana tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Ya, tempat tidur beliau itu tipis. Kemudian ketika ada perempuan Ansar yang melihatnya, karena mungkin terenyuh, kemudian akhirnya membawakan tempat tidur yang berisi kain wol gitu ya, lebih tebal. Dan itu disaksikan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga ketika Rasul kemudian mengetahui bahwasanya tempat tidur beliau itu sudah diganti ya dengan yang tebal, sehingga ya beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Ketika beliau tahu ini diberikan oleh seorang perempuan dari Ansar, sehingga beliau minta tolong kepada Sayyidah Aisyah untuk mengembalikannya. Dan beliau memberikan ta'liq ataupun komentar. Rasul memberikan komentar bahwasanya apa yang beliau lakukan ini adalah pilihan ya, bukan keterpaksaan, bukan karena beliau itu tidak mampu untuk membeli kasur atau memiliki kasur yang enak. Padahal usia beliau pada saat itu di Madinah ya, di Madinah kalau kita lihat usia 50 tahun ya ke atas, itu harusnya sudah tulang-tulang sudah tidak bisa diajak kompromi gitu ya. Jadi harus dengan sesuatu yang empuk atau sesuatu yang tebal gitu untuk kasurnya. Tapi beliau memberikan komentar tadi bahwasanya kalau pun saya mau, maka pasti saya diberikan ya segunung emas ya, segunung perak ataupun harta-harta yang melimpah. Lagi-lagi di sini dikatakan bahwasanya zuhud itu bukan perkara kita meninggalkan dunia sepenuhnya,
Artinya Allah tetap menghalalkan apa-apa yang dihalalkan ya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi zuhud itu adalah suatu pilihan bagaimana kita hidup untuk sederhana ataupun tidak menjadikan dunia itu di dalam hati kita. Sehingga apa yang kita miliki dari perkara dunia itu ya kita anggap itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan untuk ketaatan kepadanya. Kemudian pembahasan berikutnya di sini ada kejadian beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Ummu Aiman. Ma waqa'a baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Ummi Aiman radhiyallahu taala anha fi sun'ir raghif. Kejadian itu ketika Ummu Aiman ingin membuatkan roti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Aiman termasuk sebenarnya adalah pembantunya kakek beliau. Jadi termasuk yang mengasuh Nabi adalah Ummu Aiman. Wa akhraja Ibnu Majah wa Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Ju' wa ghairuhuma an Ummi Aiman radhiyallahu taala annaha gharbalat. Jadi di sini ceritakan bahwasanya Ummu Aiman itu gharbalat daqiqan. Beliau menyaring tepung sehingga menjadikan tepung itu lembut ya, disaring, dikeluarkan atau dipisahkan dari tepung-tepung yang kasar. Fasana'athu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam raghifan. Kemudian beliau hendak menjadikan tepung yang sudah diayak tadi itu adonan untuk membuat roti. Faqala, kemudian Rasul berkata, "Ma hadza?" Apa ini Ummu Aiman? Qalat, ta'amun nasna'uhu bi ardina. Ummu Aiman berkata bahwasanya ini makanan yang akan saya buat adalah makanan yang biasanya kita buat di ardina, di tempat kami. Tempat beliau adalah di Habasyah ya. Jadi Ummu Aiman ini seorang Habasyah atau sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Mungkin sekarang masyhurnya Ethiopia itu negara yang miskin gitu ya Pak. Negara yang miskin, padahal pada saat itu di sana ada kerajaan dan masyhur bahwasanya Rasul pernah berhijrah ke Habasyah untuk meminta perlindungan kepada Raja Najasyi. Jadi pada saat itu peradaban Ethiopia lebih maju ya, terbalik dengan sekarang. Ethiopia mungkin yang masyhur kita kenal adalah negara yang miskin sekarang. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita pikirkan secara nalar mungkin banyak yang kelaparan di Ethiopia, padahal dengan jarak dari Ethiopia kemudian ke Arab Saudi yang kemudian makanan di hotel itu dibuang-buang dan lain-lain, itu harusnya sesama kaum muslimin bisa ya, saling menyalurkan bantuan tuh gampang, apalagi dengan teknologi sekarang. Mungkin dulu lebih susah, harus mengantar di jalur darat, kemudian menyeberangi lautan, tapi harusnya sekarang sudah lebih bisa. Tapi mungkin karena ya ada pembatas ya sekarang. Ini namanya negara Saudi, ini namanya negara Ethiopia, bukan dibatasi dengan ukhuwah Islamiyah. Ta'amun nasna'uhu bi ardina. Ini roti atau makanan yang biasa kita buat di tempat kami, yaitu Ummu Aiman di Habasyah tadi. Fa ahbabtu an asna'a laka minhu raghifan. Maka aku ingin membuat untuk engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam raghifan, ya, jadi roti di sana. Faqala ruddihi fihi summa i'jinihi. Kemudian Rasul mengatakan ruddihi fihi. Kembalikan di sini maksudnya tepung yang tadi itu lagi disaring oleh Ummu Aiman, sudah dipisahkan mana yang kasar dengan mana yang halus. Nabi memerintahkan ruddihi fihi. Jadi tepung-tepung yang kasar itu Rasul minta kembalikan. Ya, kembalikan lagi di tepung-tepung yang halus, kemudian baru i'jinihi, kemudian dibuat adonan dari itu. Ya. Jadi Rasul lebih memilih kemudian memakan roti yang biasa-biasa saja, yang mungkin adonannya kasar gitu ya. Rotinya nanti kalau sudah dihasilkan itu tidak selembut sari roti gitu. Jadi ada bagaimana Rasul memilih untuk memakan makanan yang biasa-biasa saja. Nah, di hadis lain juga disebutkan bahwasanya Rasul ketika makan roti ya beliau memilih tadi
Ya, kalau beliau tidak membuat, maka beliau memilih roti yang ghairu madkhul atau ghairu mankhul, yang roti itu tadi kasar ya, tidak disaring adonannya. Nah, ini berkenaan dengan makanan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan setelahnya ada hadis Salma imraati Abi Rafi' radhiyallahu taala anhuma fi aklihi. Ini ada kejadian Salma, yaitu istri dari Abi Rafi' bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam makanan beliau. Wa akhraja at-Tabrani an Salma imraati Abi Rafi' radhiyallahu taala anhuma qalat dakhala alayya al-Hasan bin Ali. Dakhala alayya al-Hasan ibnu Ali. Jadi Salma tadi imraati Abi Rafi', kemudian ada yang mendatangi beliau. Siapa? Yaitu Al-Hasan ibni Ali, yaitu Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali atau cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Ja'farin, dan Abdullah bin Ja'far. Wa Abdullah bin Abbasin, dan juga Abdullah bin Abbas. Faqalu, lalu mereka bertiga ini ya, Al-Hasan, kemudian Abdullah bin Ja'far, dan juga Abdullah bin Abbas, mereka berkata, isna'i lana ta'aman, tolong buatkan untuk kami makanan. Mimma kana yu'jibun nabiyya akluhu, tolong buatkan kami makanan yang mana Nabi itu suka, gitu ya, yang Nabi itu terheran-heran ketika memakannya, atau membuat Nabi itu senang memakannya. Qalat ya baniya idzan la tashtahunahu. Kemudian Salma tadi imra'ah dari Abi Rafi' mengatakan apa? Ya baniya, wahai anak-anakku, idzan la tashtahunahu, kalau begitu kamu pasti nggak akan suka. Jadi 3 orang tadi dari para sahabat kemudian meminta ya, Salma imra'ati Abi Rafi' membuatkan makanan yang Nabi sukai. Kemudian Salma menjawab, kalau begitu kalian pasti nggak akan suka. Ya, idzan la tashtahunahu al-yaum, apalagi pada saat ini, gitu ya. Ya, gambarannya mungkin ada seorang cucu gitu ya, atau anak, kemudian meminta kepada ibunya, ibu tolong bikinin makanan yang dulu tuh disukai sama ayah. Idzan la tashtahunahu, kalau begitu kalian nggak akan suka al-yaum. Kalau sekarang kalian menikmati ini, kalian mungkin tidak akan suka. Ya mungkin sama ya seperti kita. Ya mungkin Al-Fakir sendiri ketika melihat makanannya santri-santri Ma'had ya, itu udah wah kalau dibandingkan dengan zaman Al-Fakir dulu di pesantren. Mungkin kalau ditanya, Ustadz tolong bikinin makanan yang dulu Ustadz makan di pondok pesantren, idzan la tashtahunahu, kalau begitu kalian nggak mungkin suka. Ya, zaman saya mondok dulu tuh mungkin karena pondoknya kecil gitu ya, bukan pondok yang terlalu mahal. Jadi untuk lauknya itu seminggu sekali, Pak. Kita makan lauk itu yang ada proteinnya itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu pun hari Rabu malam. Jadi Rabu malam itu baru ada proteinnya. Proteinnya kalau tidak ikan goreng gitu ya, ikan asin goreng, atau telur, yang paling bagus ayam. Udah. Itu seminggu sekali. Sisanya nasi sama sayur. Jadi kalau mau biar bisa masuk ke telan ya, otomatis kita mungkin beli apa gitu sebagai tambahan ya, ada gorengan atau dan lain-lain. Jadi seminggu sekali sayur. Sayurnya pun ya seperti itu, karena masaknya untuk orang banyak ya. Jadi rasanya itu nggak ke kanan, nggak ke kiri. Asin, lempeng gitu, nggak ada sedep-sedepnya. Tapi ala kulli hal seperti itu kehidupan di pondok pesantren ya. Di beberapa pondok pesantren mungkin masih merasakan seperti itu. Jadi Al-Fakir ketika melihat makanannya santri-santri di ma'hadnya Ustadz Hafid itu ya, Masya Allah gitu. Ini setiap hari makannya kayak gini. Bahkan mereka sampai bosan makan ayam.
Kalau dulu kita menanti-nanti untuk makan ayam untuk hari Rabu itu. Rabu makan malam juga, hanya makan malam saja yang ada lauknya. Jadi Rabu malam. Ini juga begitu, para sahabat kemudian meminta kepada Sayyidah Salma untuk dibuatkan makanan yang dulu Nabi itu suka memakannya. Kalau begitu hari ini kalian nggak mungkin suka. Tapi beliau kemudian apa? Membuatkan. Faqumtu fa'akhadtu sya'iran fatahantuhu. Kemudian aku berdiri, kata Sayyidah Salma, kemudian mengambil gandum. Fa'akhadtu sya'iran fatahantuhu. Kemudian aku ditumbuk ya, digiling. Kemudian setelah digiling, fanasaftuhu. Kemudian dibiarkan dulu. Dibiarkan di sini untuk maksudnya dijemur ya, menghilangkan kadar airnya. Wa nasaftuhu wa ja'altu minhu khubzatan. Setelah itu aku buat dari gandum yang sudah ditumbuk tadi itu khubzah, roti. Wa kana udmuhu az-zait. Kemudian lauknya atau yang bisa membuat makanan itu sedap adalah az-zait, minyak. Wa nasartu alaihil filfila. Kemudian aku taburkan di atasnya filfil. Gitu ya. Sesuatu yang pedas. Kalau mungkin sekarang ada bubuk cabai ataupun ada merica gitu ya, yang punya aroma bisa menambah aroma di makanan. Jadi ada roti, kemudian dicocol sama minyak ya. Minyak zaitun mungkin, kemudian ditambah dengan filfil. Ya, filfil sebenarnya kalau sekarang ma'rufnya ya cabai. Ya, tapi zaman dulu banyak ya, pokoknya sesuatu yang pedas ya, atau filfil iswid. Kalau di Mesir itu namanya filfil iswid. Harusnya aswad ya, karena bahasa lokal mereka jadi iswid. Jadi merica. Faqarrabtuhu ilaihim. Kemudian aku dekatkan ya, ini kepada mereka. Makanannya didekatkan atau dihidangkan kepada mereka. Wa qultu, kemudian aku berkata, Sayyidah Salma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbu hadza. Bahwasanya Nabi dulu itu menyukai makanan ini. Jadi hanya sekedar roti, kemudian dicampur dengan minyak dan ditaburi di atasnya filfil, sesuatu yang tadi memberikan aroma dan juga rasa pedas. Nah, ini zaman beliau. Jadi ketika ditanyakan apa makanan kesukaan Nabi, dihidangkan tadi itu roti, minyak dengan filfil. Di hadis lain Rasul itu pernah bersabda ya, bahwasanya khairul udmi atau khairul idami al-khal. Ya, beliau mengatakan sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Jadi ada riwayat beliau makan roti kemudian dicocol dengan cuka. Walaupun nanti para ulama hadis berbeda pendapat ya, memahami apakah memang cuka ini akhirnya ada keutamaan di sana gitu ya. Ada ada keunggulan atau ada manfaat yang dahsyat dari cuka. Karena Rasul menyabdakan hal tersebut. Khairul udmi atau khairul idami al-khal. Ada dua pendapat ya. Banyak ulama yang kemudian membawa ini pada makna letterlek ya, secara bahasanya saja, tidak secara konteks. Ada yang memahami secara kontekstual, yang memahami secara teks berarti memahami bahwasanya ya memang cuka sebaik-baiknya. Kalau bisa ya udah makan roti sama cuka. Tapi ada yang memahami ini kontekstual, maknanya dibawa pada zaman saat itu bahwasanya cuka itu adalah lauk yang sederhana, sesuatu yang membuat nikmat makanan tapi dari sesuatu yang sederhana. Sehingga konteksnya bahwasanya kalau makan maka makanlah makanan yang sederhana ya, tidak usah berlebih-lebihan. Nah, jadi di sini juga menunjukkan sifat dari kezuhudan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau hanya memakan atau makanan yang disukai oleh beliau. Ini salah satu dari banyak riwayat ya. Karena di riwayat lain juga Nabi menyukai daging kambing seperti itu. Adalah roti kemudian dicampur dengan minyak, dicampur dengan filfil ya, atau bumbu-bumbu penyedap. Kemudian hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fi zuhdihi.
Kemudian hadis Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fi zuhdihi, di dalam kezuhudan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhraja Abu Syekh Ibnu Hayyan fi kitab Tsawabi an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami keluar, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum. Kami keluar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta dakhala ba'dha hitanil ansar. Sampai kita masuk atau sampai di sebagian hitanil ansar. Sebagian dinding ansar. Kalau secara bahasa diartikan dinding ya, hitanil ansar. Maksud dari hitanil ansar di sini itu hasyun nakhli. Kalau kita kenal di Indonesia itu biasanya kalau ada yang sudah panen singkong gitu Pak ya, atau ubi, nanti yang kalau yang punya udah selesai panen, biasanya tuh di masyarakat sekitar ada yang datang, apa istilahnya ya, untuk ngambil sisa-sisanya itu Pak. Gitu. Jadi kemarin saya lihat di dekat Mahat tuh ada yang panen singkong sehari 2 hari, kemudian setelah selesai masyarakat sekitar itu datang ke sana untuk ngambil sisa-sisa singkong, mungkin yang kecil, mungkin ada yang masih tertimbun di dalam tanah. Nah itu juga sama ya. Hitanil ansar artinya ada kebun kurma yang kemudian sudah selesai dipanen, ya mungkin ada sisa-sisanya tadi itu. Faja'ala yaltaqitu minat tamri wa ya'kul. Kemudian Nabi Muhammad SAW memungut yaltaqit minat tamri wa ya'kul, ya, memungut atau mengambil dari kurma, wa ya'kul, kemudian beliau memakannya. Faqala li, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, pada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ma laka la ta'kul, kenapa kamu enggak makan? Ini masih ada banyak sisa dari sisa-sisa panen. Nah biasanya memang diikhlaskan gitu ya, diikhlaskan oleh yang pemilik kebun gitu, sisa-sisanya kemudian ya, halal lah istilahnya. Malaka la ta'kul, kenapa kamu enggak makan? Qultu la ashtahihi ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya aku tidak menginginkannya, aku tidak mau, lagi enggak mau gitu. Qala walakinni ashtahihi, kemudian Rasul mengatakan tetapi aku menginginkannya, aku suka. Wa hadhihi subhu rabi'atin munzu lam azuq ta'aman. Kenapa Rasul mau? Kenapa Rasul makan? Karena wa hadhihi subhu rabi'atin. Hari ini itu pagi keempat. Pagi keempat munzu lam azuq ta'aman, kata Nabi. Hari keempat aku tidak merasakan makanan. Jadi udah 4 hari beliau itu tidak makan. Biasanya kalau pengemis itu kan Pak minta uangnya Pak, udah 3 hari nggak makan. Nah ini Rasul keempat. Wa hadhihi subhu rabi'atin munzu lam azuq ta'aman. Walau syi'tu la da'awtu rabbi fa'a'tani misla mulki Kisra wa Qaisar. Tapi Rasul lagi-lagi memberikan ta'alik, supaya untuk mengajarkan umat bahwasanya zuhud ini bukan berarti kemudian pasrah gitu aja. Oh saya miskin, memang saya miskin, udah memang takdirnya seperti ini, saya nggak mau bekerja gitu. Kayaknya Allah memang mentakdirkan saya untuk miskin gitu. Akhirnya diem aja di rumah, ya, tidak berusaha, berikhtiar. Lagi-lagi Rasul memberikan komentar, walau syi'tu la da'awtu rabbi fa'a'tani mithla mulki Kisra wa Qaisar. Kalau misalnya aku mau, ya, aku pasti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pasti akan memberi sebagaimana yang diberikan oleh Allah kepada mulki Kisra wa Qaisar, ya, kerajaan Kisra dan juga Qaisar. Jadi kalau saja Rasul mau, ya, pasti beliau akan berdoa, dan doa beliau kemudian diijabahi, berdoa untuk diberikan harta yang banyak. Tapi Rasul tidak melakukannya. Kemudian fakaifa bika ya Ibnu Umar,
Kemudian Rasul bertanya lagi, bagaimana dengan engkau wahai Ibnu Umar, idza baqita fi qaumin, kalau kamu itu tinggal fi qaumin, dalam suatu kaum, yakhba'una rizqa sanatihim. Kamu tinggal di suatu kaum yang mereka itu yakhba'una rizqa sanatihim. Yakhba'un atau menyimpan, menyembunyikan. Mereka menimbun, ya. Nimbun rizqa sanatihim. Tinggal di suatu kaum yang mereka itu punya kebiasaan menimbun, ya, pemasukan mereka selama setahun. Ya, diberikan pemasukan mereka atau penghasilan mereka itu kemudian ditimbun untuk menjamin kehidupan mereka. Tetapi wayat'uful yaqinu fi qulubihim, tapi keyakinan di hati mereka itu lemah. Ya, maknanya mereka menimbun itu bukan berarti untuk masih yakin kepada Allah, tapi mereka tidak yakin, ya. Ay la yatawakkaluna 'ala Allahi fir rizq. Sudah segitu banyaknya ditimbun tapi mereka masih takut bahwasanya mereka akan kelaparan. Fa wallahi ma barihna hatta nazalat wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kemudian Rasul tidak bangkit ma barihna, ya, fi makanina walakumna hatta nazalat, kemudian turun. Jadi Rasul bertanya kepada Ibnu Umar, bagaimana kamu kalau misalnya tinggal di sebuah kaum yang mereka itu sudah istilahnya punya lumbung padi atau punya persediaan makanan selama setahun, tapi keadaan hati mereka itu tetap tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang akan memberikan rizki. Kemudian turun ayat wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Ya, berapa banyak makhluk hidup di muka bumi ini, terkhususnya adalah hewan-hewan yang itu la tahmilu rizqaha. Dia tidak bisa berusaha mencari makanannya, artinya lemah gitu ya, dengan keterbatasannya. Atau kalau kita mikir hewan tidak punya otak, bagaimana mereka bisa tahu bahwasanya ini makanan, di sana ada makanan, kalau misalnya minta ke manusia bisa dikasih dan lain-lain. Tapi Allahu yarzuquha wa iyyakum, maka Allah yang memberikan rizki kepada mereka, pada dabbah, pada hewan-hewan yang tadi itu tidak bisa menjamin rizkinya. Dan juga Allah juga memberikan rizki kepada kalian. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Jadi karena rizki ini adalah masalah akidah, ya Pak ya. Rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti ketika kita mengatakan bahwasanya Allah itu sudah menjamin rezeki, ya, manusia itu kan sudah ditetapkan, artinya mereka tidak akan meninggal kecuali memang rezekinya sudah dipenuhi. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Tetapi kita juga harus tahu bahwasanya Allah memberikan kewajiban untuk kita berusaha. Allah memberikan kewajiban untuk kita mengambil sebabnya. Rasul tidak memerintahkan, udah kamu taruh aja unta kamu di pinggir rumah, kemudian kamu tinggal masuk. Tidak. Rasul memerintahkan taruh untanya, kemudian diikat, baru masuk rumah. Jadi ada sebab. Karena Allah mengatakan wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah itu menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Karena itu yang nanti lebih bisa dinalar oleh manusia. Gitu ya, Pak. Bisa lebih dinalar oleh manusia. Kalau tidak maka ya Allah mampu saja memberikan seseorang itu tanpa sebab. Atau bahkan Allah juga mampu bahwasanya misalnya mengkafirkan orang gitu, menjadikan orang itu kemudian kafir ketika di akhir hayatnya. Allah mampu dan Allah berkuasa, dan itu secara akal sah-sah saja. Tapi Allah memberikan wa ja'alna likulli syai'in sababa, supaya hati kita tenang. Supaya hati kita tenang. Bagaimana? Jadi kita nggak mikir gimana nanti kalau ternyata saya ditakdirkan di akhir hidup saya ini ternyata meninggal di atas kekufuran gitu. Tapi tenang, wa ja'ala likulli syai'in sababa. Allah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Sehingga tidak mungkin Allah itu kemudian ujuk-ujuk merubah seseorang yang awalnya iman menjadi kafir. Kalau ternyata dalam masa hidupnya kita selalu meniti jalan hidayah.
Ya, kita selalu dalam kebaikan. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kemudian sampai turun tadi itu ya ayat untuk mengomentari bahwasanya ada suatu kaum yang mereka itu tidak bertawakal kepada Allah, padahal mereka memiliki simpanan makanan atau rizki yang banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha azza wa jalla lam ya'murni bikanzid dunya. Kemudian Rasul bersabda, menambahkan bahwasanya Allah itu lam ya'murni bikanzid dunya. Allah tidak memerintahkan aku untuk bikanzid dunya, untuk menimbun dunia. Wala bittiba'i syahawati. Allah juga tidak memerintahkan aku untuk mengikuti syahwat, keinginan, nafsu. Faman kana zadunya yuridu biha hayatan baqiyatan fa innal hayata biyadillahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang menimbun dunia, menghimpun dunia, yang dia menginginkan dengan dunia tadi itu hayatan baqiyah, kehidupan yang kekal. Fa innal hayata biyadillahi azza wa jalla. Maka sesungguhnya kehidupan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia mengatakan bahwasanya dengan harta yang banyak kemudian bisa menjadikan dia kekal, hidup enak, bisa terjamin, fa innal hayata biyadillah. Bahwasanya kehidupan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa, kemudian dalam satu hari hilang semua hartanya, hilang semua kekuasaannya. Fa innal hayata biyadillah. Ala wa inni la aknizu dinaran wala dirhaman wala akhba'u rizqan lighadin. Bahwasanya aku, ingatlah wahai Ibnu Umar, aku ini tidak menimbun dinar dan juga tidak menimbun dirham. Wala akhba'u rizqan lighad, dan aku tidak menyimpan rizki untuk besok. Gitu ya. Aku tidak menyimpan rizki untuk besok. Kadza fit targhib wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Umar mislahu wa fihi Abdul Atuf Al-Jazari wa dhaif kama fit tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi dari peristiwa ini, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya beliau ingin mengatakan bahwasanya ya Rasul tidak hubbud dunya. Karena dalam sebagian hadis dikatakan hubbud dunya itu ra'su kulli khati'atin. Sebagaimana dinukil juga oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Bahwasanya mencintai dunia itu adalah ra'su kulli khati'atin. Biangnya segala dosa atau kesalahan. Atau dalam hadis lain dikatakan bahwasanya nanti kaum muslimin itu akan terpecah belah. Ya, kemudian diatur oleh musuhnya. Sedangkan pada saat itu kaum muslimin banyak. Jadi disifati bahwasanya mereka itu sebagaimana buih di lautan. Tapi kenapa, apa yang membuat mereka itu kemudian terpecah belah, kemudian mereka itu tidak bersatu? Ya, dikatakan dalam hadis ada karena mereka memiliki al-wahn, ya, sifat wahn. Salah satu ciri dari sifat wahn adalah hubbud dunya wa karahiyati al-maut, ya, mencintai dunia dan juga takut mati. Itu yang menjadikan hati mereka tidak bersatu, hati mereka keras. Ketika orang mencintai dunia, takut untuk mati, kemudian hati mereka menjadi keras. Ketika hati menjadi keras, maka susah untuk mendapatkan nasihat ataupun kebaikan. Yaitu hubbud dunya. Artinya ya kita hidup di dunia, kita diberikan kenikmatan dunia. Tapi kita harus memahami bahwasanya itu adalah titipan dari Allah SWT yang pasti hakikatnya tidak kita miliki. Pasti nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi ya dari sifat wahn ada karahiyatil maut. Sehingga para ulama itu banyak menganjurkan untuk mengingat kematian. Mengingat kematian bisa membuat khusyuk ya di dalam sholat. Mengingat kematian bisa menjadikan hati kita lembut ya, sehingga kita mudah menangis karena dosa-dosa kita. Sehingga kita mudah menerima nasihat ya, ataupun kebaikan dari luar atau dari orang lain. Nah, ini hubbud dunya wa karahiyatil al-maut. Kemudian berikutnya riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha fi hadzal amri. Kalau tadi riwayatnya dari Ibnu Umar, ya anaknya Sayyidina Umar. Kalau yang berikutnya adalah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah, dari Bunda Aisyah.
berkenai fi hadzal amr, yaitu fi zuhdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa akhraja at-Tabrani fil Awsat. Imam Tabrani mengeluarkan hadis ini di dalam kitab beliau Al-Awsat. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah bahwasanya beliau berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam biqadahin fihi labanun wa asal. Nabi itu dihidangkan di hadapan beliau atau diberikan ya, kepada beliau dengan satu gelas fihi labanun wa asal. Ya, di dalamnya ada laban dan juga asal, ada susu dan juga madu. Faqala syarbataini fi syarbatin wa udmaini fi qadahin. Ada dua jenis minuman dalam satu. Tadi dikatakan biqadahin, dengan satu gelas yang berisikan madu dengan susu. Tapi kemudian beliau berkomentar, maksudnya ini apa? Kok ada dalam satu gelas ada dua minuman? La hajata li bihi. Saya enggak membutuhkannya atau saya enggak mau ini. Ama inni la az'umu annahu haram. Kemudian beliau memberikan lanjutannya. Tapi aku tidak mengatakan ini adalah haram. La az'umu, az'umu di sini maksudnya adalah la aqulu annahu haram. Aku tidak mengatakan ini haram, walakin akrahu an yas'alani Allahu an fudulid dunya yaumal qiyamah. Tapi aku tidak suka ya kalau nanti Allah mempertanyakan diriku di hari kiamat tentang fudulid dunya, dengan tentang kebaikan-kebaikan dunia, tentang kemegahan-kemegahan dunia. Atawadhu lillah, maka aku tawadhu. Ya, aku tawadhu lillah. Faman tawadhu'a, barang siapa yang dia itu tawadhu, tawadhu berarti kan rendah hati. Artinya dia menganggap bahwasanya dirinya itu bukan siapa-siapa, bukan rendah diri ya Pak ya, atau minder, bukan pesimis, bukan rendah hati ya, menganggap. Artinya kebalikannya dari sombong. Sombong kan menganggap dirinya itu lebih. Ya. Jadi ujub, anaknya itu adalah sombong. Ya, ujub itu menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain, baik dari sisi ketaatan misalnya, dari sisi ibadah atau dari sisi duniawi. Menganggap dirinya lebih, kemudian anaknya atau asarnya di sana efeknya adalah ada sombong. Sombong itu menganggap rendah atau bahkan menghinakan orang lainnya karena sebab kesombongannya. Jadi ana tadi bahwasanya Rasul itu memiliki sifat tawadhu. Faman tawadhu'a lillah, barang siapa yang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahu Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Di sini ada ihtimal ya, apakah ditinggikannya itu di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya, di dunia dan juga di akhirat. Ihtimal atau kemungkinannya itu bisa terjadi pada tiga tadi. Allah akan meninggikan di dunia atau meninggikan di akhirat saja atau kedua-duanya. Gitu ya. Kalau di dunia bagaimana? Ya berarti dia menganggap dirinya biasa-biasa saja, orang yang biasa-biasa saja. Tapi ternyata di mata orang lain Allah meninggikan derajat dia. Ya, disebut-sebut kebaikannya. Artinya dia masyhur di kalangan orang lain bahwasanya itu fulan orang yang saleh, suka memberi dan lain-lain, beramal baik, masyhur dengan kebaikannya, terkenal dengan kebaikannya. Tapi dirinya menganggap bahwasanya yaitu sebuah ketaatan, ya, sesuatu hal yang wajar, tidak begitu wah. Ya. Tapi kemudian Allah tinggikan di dunia. Kalau di akhirat ya jelas nanti ditempatkan di tempat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang kemudian bertakabur atau sombong, maka Allah akan hinakan dia. Wa man iktasada. Barang siapa yang iktasada. Iktasada di sini maksudnya adalah mu'tadilan fi infaqihi wala israfa wala tabzira wala taktir. Jadi wa man iktasada, barang siapa yang dia itu mu'tadilan, normal di dalam infaknya, artinya dia tidak fakir, tidak kikir, tidak bakhil dan juga tidak berlebih-lebihan. Artinya
tetap pada batasan wajar. Maka aghnahullahu, maka Allah akan mencukupinya. Waman aksara dzikral mauti ahabbahullahu. Nah, disebutkan juga di sini, barang siapa yang kemudian memperbanyak mengingat kematian, ahabbahullahu, maka Allah akan mencintainya. Masuk ya tadi di pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya disebutkan dalam hadis ada sifat wahan. Wahan salah satu cirinya adalah hubbud dunya. Maka ini bertentangan dengan sifat zuhud. Karena zuhud itu meninggalkan dunia. Artinya meninggalkan dunia di sini tidak menjadikan dunia itu di dalam hatinya, bukan meninggalkan benar-benar meninggalkan. Dia harusnya bisa pakai baju bagus kemudian meninggalkan ya, pakai baju bolong-bolong dan lain-lain. Tapi zuhud yang sudah pasti adalah meninggalkan yang haram. Makanya ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya zuhud di dalam perkara haram pasti. Gitu. Kita kan sekarang beda malah kebalikannya. Ada perkara haram yang jelas tapi ternyata nikmat. Nah, akhirnya dilakukan saja. Tapi zuhud harusnya ya, menurut ulama di dalam suatu keharaman itu sudah pasti harus ditinggalkan. Karena az-zuhdu kalau secara bahasa itu bima'na taraka, ya, meninggalkan. Tadi sudah disebut bahwasanya hubbud dunya itu ra'su kulli khati'atin, atau ada sifat wahan yang kemudian apa itu wahan, dia hubbud dunya wa karihatil al-maut, sehingga ada anjuran untuk mengingat kematian. Maka di sini juga sama ya. Dari hadis ini ada disebutkan waman aktsara dzikral mauti ahabbahullah. Termasuk faedah dari mengingat kematian, banyaknya mengingat kematian, apa? Ahabbahullahu, maka Allah akan cinta kepadanya. Karena apa? Ya biasanya ketika sudah mengingat kematian, kita tahu bahwasanya kemudian kematian itu ya pembatas antara kehidupan dunia dengan kehidupan berikutnya. Artinya kita sudah berhenti untuk beramal. Maka banyak anjuran-anjuran amal yang idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Kalau ibnu adam itu meninggal, inqata'a amaluhu, amalnya sudah selesai. Illa min salasin, kecuali ada 3 perkara yang itu bisa mengalirkan pahalanya. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin salihin yad'u lah. Ada 3. Yang pertama adalah sedekah yang terus mengalir. Banyak ulama mengatakan bahwa ini adalah dalam wakaf gitu ya. Jadi kalau Bapak wakaf ke masjid ya, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pesantren, pembangunan madrasah dan lain-lain, maka sedekah yang jariyah yang terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Au waladin salih yad'u lah, atau anak soleh yang kemudian selalu mendoakan dia. Baik anak itu anak kandung atau anak didik kita. Jadi bisa saja kita memiliki anak kandung dan juga bisa juga kita memiliki anak didik gitu ya. Sebagaimana pengajar, maka ada santri-santrinya atau ada siswanya. Ya, ketika mereka mendapatkan manfaat dari apa yang kita berikan, mendoakan, nah itu akan menjadi pahala yang mengalir. Waman aktsara dzikral mauti ahabbahullah, dan barang siapa yang kemudian memperbanyak mengingat kematian, maka Allah akan mencintai dia. Nah, ini salah satu hikmah ataupun faedah dari memperbanyak maut ya. Aksiru, kata Rasul ya. Aksiru dzikra hazimil ladzat. Ya. Perbanyaklah oleh kalian mengingat dzikra hazimil ladzat. Ya. Mengingat pemutus kenikmatan gitu ya. Maksudnya hazimil ladzat adalah al-maut. Terakhir kemudian zuhdu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, hadithu Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhuma fi hadzal amr. Kalau tadi dari ceritanya Rasul, maka di sini ada zuhudnya Abi Bakar. Ya, sesuai urutan. Karena setelah Nabi, kalau dari sahabat maka afdaluhu adalah As-Siddiq ya, atau Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar. Nah, untuk Utsman dengan Ali ada perbedaan. Apakah Utsman dahulu atau Ali dulu? Ya, ada perbedaan. Ada yang mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, ada yang mengatakan Utsman lebih afdal daripada Ali. Tapi ala kulli hal, maka kita tidak boleh mencela para sahabat. Artinya, saya fan-nya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu apa? Nah, itu enggak. Tapi semuanya adalah
sahabat Nabi dan semua dijuluki oleh Nabi adalah udul, mereka adalah orang-orang yang adil dan mereka adalah sebaik-baik generasi. Ya, khairul quruni qarni kata Nabi. Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, abad pertama. Ya, 100 abad pertama, kemudian summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum. Kemudian abad berikutnya. Jadi 300 pertama yang kemudian dikatakan oleh para ulama adalah abadnya as-salaf ya. Salafus saleh itu tiga abad pertama. Dari tahun 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Akhraja Al-Bazzar an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhuma qala kunna ma'a Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu fastasqa. Kami bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar istasqa, meminta air ya, minta minum. Fa utiya bima'in wa asalin. Kemudian kami mendatangkan air dan juga asal, madu. Falamma wada'ahu ala yadihi baka wantahaba. Ketika kami meletakkannya di tangan beliau, di tangan Abu Bakar, maka serta-merta Abu Bakar menangis. Wantahaba. Kemudian nangis, tapi wantahaba, nangisnya lama ya. Terus-menerus menangis. Hatta dhannana annabihi syai'an, sehingga kami mengira bahwasanya annabihi syai'an, di dalam Abu Bakar ada sesuatu, artinya beliau merasakan sakit. Wala nas'aluhu an syai'in, tapi kita tidak berani menanyakannya. Falamma faragha qulna, ketika udah Abu Bakar itu selesai ya menangis, kemudian kami bertanya, ya khalifata Rasulillah, wahai khalifah Rasulillah, ma hamalaka ala hadzal buka, apa yang menjadikan kamu kok menangis seperti tadi itu? Qala bainama ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idz ra'aituhu yadfa'u an nafsihi syai'a. Jadi kemudian Abu Bakar bercerita, ya, ketika aku bersama Rasul, aku melihat Rasul itu seakan-akan menolak sesuatu. Wala ara syai'an, tapi aku enggak melihat sesuatu itu. Jadi Nabi memberikan gestur menolak sesuatu. Faqultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ladzi araka tadfa' an nafsika? Apa yang membuat kamu itu menolak sesuatu tadi itu? Ya, dengan gestur beliau kemudian Nabi menolak. Tapi Abu Bakar tidak melihat, sehingga menanyakan, engkau lagi menolak apa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ad-dunya tatawwalat li. Ya. Dunya tatawwalat li. Kemegahan dunia itu tatawwalat, asyrafat, atau berkilau di hadapanku. Fakultu, kemudian aku berkata, Rasul itu ditampakkan kemegahan dunia. Kemudian aku berkata, ilaiki anni. Ya, maksudnya menjauhlah dariku. Ya, dunia menjauhlah dariku. Faqalat, kemudian dunia berkata, ama innaka lasta bimudriki. Kalau engkau wahai Rasulullah, maka lasta bimudriki, engkau itu bukan jangkauanku, gitu ya, bukan seseorang yang kemudian bisa aku goda dengan dunia. Ini kata dunia. Qala Abu Bakrin fashaqqa dzalika alayya wa khashitu an akuna qad khalaftu amra Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian itu yang menjadikan saya itu berat, ya, merasa berat dan takut bahwasanya aku itu khalaftu amr Rasulillah, aku telah menyelisihi atau tidak taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, walahiqatni ad-dunya, dan aku terjun atau hanyut di dalam kenikmatan dunia. Artinya ketika Abu Bakar itu disodorkan ya, air dengan madu. Beliau meminta minum, kemudian disodorkan langsung 2 minuman air dengan madu. Ketika itu beliau nangis. Kenapa beliau nangis? Karena beliau ingat ya, bahwasanya Rasul itu pernah ditampakkan kemegahan dunia, kemudian Rasul menolaknya. Ya. Ibta'id anni, jauhkan, kamu jauh dariku. Gitu ya. Kemudian dunia mengatakan bahwasanya kamu bukan jangkauan saya. Artinya Rasul itu memang orang yang tidak bisa dikuasai oleh dunia. Tapi dari situ Abu Bakar merasa berat. Ya. Ketika Rasul saja seperti itu, takutnya kalau saya menikmati yang lebih ya, dari dunia ini, ya, artinya tadi beliau disodorkan air dengan madu tadi itu, sehingga beliau khalaftu amra Rasulillah. Ya. Beliau itu menyelisihi
atau bertentangan dengan perintah Rasul SAW, maka beliau takut tadi itu sampai menangis. Ya, Masya Allah. Karena memang masyhur ya, Sayyidina Abu Bakar itu punya hati yang lembut, gampang menangis. Ya, bertentangan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Rahul Bazzar wa fihi Abdul Wahid ibnu Zaidin Az-Zahid wa huwa dha'ifun. Nah, ini hanya ta'liq dari hadis yang tadi disebutkan ya, yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Nah, mungkin itu hadirin jamaah salat subuh rahimahullahu taala yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau berkomentar atau bertanya. Silakan. Kalau tidak ada, ya Al-Fakir cukupkan. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menambahkan ilmu kita, sehingga mengambil nilai-nilai yang ada pada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, dan kita aplikasikan, kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.